Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gans Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas sekaligus merangkum sebuah film yang berjudul Blood and Gold yang dirilis pada tahun 2023. Mengisahkan seorang tentara Nazi Jerman yang membelot dengan kelompoknya, kemudian melarikan diri untuk menemui putri kecilnya. Namun dalam pelarian dia terjebak perang berdarah dengan kelompok Nazi yang sedang mencari emas peninggalan orang Yahudi di desa kecil tempat pelariannya. Kemudian dia dan salah seorang penduduk desa melawan Nazi untuk menegakkan keadilan di desa tersebut. Oke, tanpa berlama lagi mari kita mulai ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1945, tepatnya di penghujung Perang Dunia Kedua, ketika musim semi di Jerman. Terlihat seseorang yang tengah berlari di lapangan terbuka yang dikejar oleh dua orang tentara Nazi Jerman yang beberapa kali melepaskan tembakan. Setelah sampai di hutan, ternyata tentara Nazi juga mengirim beberapa orang untuk menangkapnya. Dia adalah Henry, merupakan salah satu prajurit tentara Nazi Jerman yang berniat melarikan diri ke hutan. Entah apa maksud dan tujuannya, tapi yang jelas dia berusaha menjauh dari tentara Jerman tersebut. Sampai suatu ketika Henry berhasil ditangkap dan dibawa untuk dieksekusi mati karena tindakannya tersebut dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Dia bernama von Stanfel, merupakan kolonel tentara Nazi yang ada di wilayah tersebut. Henry pun harus menerima kenyataan pahit, yaitu digantung di atas pohon. Setelah melakukan itu, kolonel dan prajuritnya pun meninggalkan tempat tersebut. Di saat hampir kehilangan nyawanya itu, tiba-tiba seseorang memotong talinya yang membuat Henry terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dia bernama Elsa, salah seorang penduduk di desa kecil tersebut. Elsa berniat menyelamatkan Henry. Elsa pun kemudian membawa Henry ke rumahnya menggunakan gerobak yang ditariknya dengan susah payah. Setelah Henry siuman, Elsa pun memperkenalkan dirinya dan saudara laki-lakinya, yaitu Paul. Sebagai informasi bahwa si Paul ini merupakan seseorang yang mohon maaf agak kurang ons, atau dalam bahasa ilmiahnya bengak atau bongak, atau orang yang lambat dalam berpikir. Elsa kemudian menjelaskan bahwa sekarang Henry berada di rumah mereka. Elsa dan Paul tinggal di situ untuk mengurusi peternakan mereka setelah ayah mereka mati. Scene kemudian berpindah kepada kolonel yang bertemu dengan wali kota bernama Robert. Kolonel menanyakan siapa Johannes Lowenstein kepada Robert. Robert kemudian menjelaskan bahwa Lowenstein merupakan orang Yahudi yang pernah tinggal di desa mereka. Entah apa tujuannya, kolonel langsung menyuruh Robert untuk mengantarkan dirinya ke rumah Lowenstein yang diketahui bahwa rumahnya hanya tinggal puing-puingnya akibat kebakaran yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ternyata tujuan si kolonel adalah mencari emas peninggalan orang Yahudi di rumah tersebut. Karena diketahui orang Yahudi pada musim itu diusir dan rumah mereka dibakar karena orang-orang di desa tersebut tidak mengizinkan seorang Yahudi untuk tinggal bersama mereka. Oleh karena itu, kolonel dan prajuritnya berniat menemukan emas batangan tersebut. Di rumah Elsa mengutarakan bahwa dirinya sangat benci tentara Nazi karena mereka telah membunuh ayah mereka beberapa waktu yang lalu. Kini Elsa dan Harry memiliki kesamaan, yaitu untuk menegakkan keadilan bagi desa kecil mereka terhadap tentara Nazi. Beberapa hari setelah itu, pencarian emas pun dilakukan oleh prajurit Nazi di puing-puing rumah Lowenstein. Kolonel juga memerintahkan sersan untuk menyiapkan ketersediaan makanan mereka untuk para pekerja yang mencari emas, dengan mengambil ternak milik orang-orang yang ada di desa tersebut. Saat pagi tiba, Henry berpamitan kepada Elsa untuk melanjutkan perjalanannya. Dia ingin menemui putrinya yang diurus oleh tetangganya, yang diketahui juga bahwa istri dan anaknya yang laki-laki sudah tewas akibat bom di Hagen. Itulah alasan kenapa Henry melarikan diri dari kelompok Nazi. Selain itu, Henry juga sudah tidak tahan dengan kelakuan tentara Nazi yang menurutnya bertentangan dengan apa yang dia jalani selama ini, seperti semena-mena mencuri milik orang lain atau bahkan membunuh penduduk desa yang tidak patuh kepada mereka.
Di saat yang bersamaan, Sersan dan kelompoknya mendatangi kediaman Elsa dan Paul untuk mengambil ternak mereka, sehingga Henry yang mengetahui itu langsung bersembunyi di atas loteng. Kemudian Sersan dan prajuritnya masuk ke dalam rumah Elsa dan mencurigai bahwa ada orang lain selain mereka, karena Sersan melihat ada 3 buah cangkir di atas meja. Sersan yang tertarik dengan Elsa pun berniat ingin melakukan hal yang tidak terpuji, sehingga Elsa memberontak dan berusaha melawan mereka. Tapi sayangnya dia tidak bisa melakukannya. Henry yang sedari tadi mengintip dari atas loteng pun sudah tidak tahan dengan kelakuan tentara Nazi, sehingga dia memutuskan untuk keluar dan menyerang tentara Nazi. Henry langsung mengambil sebuah gacok dan keluar dari persembunyiannya. Belum sempat Sersan melakukannya, Henry langsung menusuk salah satu prajurit di sana. Sersan kemudian tercengang melihat Henry yang masih hidup, sehingga pertarungan pun terjadi. Henry berhasil menghabisi beberapa prajurit Nazi dengan skill yang dia miliki. Elsa juga berhasil menyiram Sersan dengan kopi panas, tepat di bagian pahanya yang tanpa celana tersebut. Ketika Sersan terjatuh dari jendela, dia langsung berlari dengan terbirit-birit menuju mobil untuk melarikan diri. Sayangnya, Henry tidak bisa mencegahnya, sehingga satu-satunya tentara Nazi yang selamat adalah Sersan. Setelah kejadian itu, mereka membereskan tempat tersebut dan mengumpulkan mayat-mayat tentara Nazi. Kemudian Henry, Elsa, dan Paul pun meninggalkan rumah tersebut karena takutnya akan datang tentara Nazi yang lebih banyak. Mereka pun langsung menyusuri hutan. Saat di jalan, Paul berniat untuk kembali karena dia kasihan dengan sapi miliknya. Namun Elsa melarangnya karena itu akan berbahaya jika tentara Nazi datang ke tempat tersebut. Akhirnya, mereka bertiga pun memutuskan untuk bermalam di hutan tersebut. Di markas, Kolonel baru menyadari bahwa Henry diselamatkan oleh Elsa karena mendengar penjelasan Sersan. Maka dia berniat untuk kembali lagi keesokan harinya. Saat pagi tiba, ketika Elsa terbangun, dia baru menyadari kalau Paul sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kemudian Elsa dan Henry pun bergegas kembali ke rumah untuk mencari Paul. Benar saja, Paul sudah berada di rumah dan sedang memerah sapinya. Namun, tiba-tiba terdengar kendaraan yang tiada lain itu adalah mobil tentara Nazi yang menuju ke arahnya. Paul pun diancam agar dirinya mengatakan keberadaan Elsa dan Henry. Akan tetapi Paul bersikeras untuk tutup mulut, sehingga Sersan menembak sapinya sehingga kenyataan itu membuat Paul sangat sedih. Setelah itu, tentara Nazi membakar rumah Paul beserta mayat-mayat rekannya yang ada di rumah. Kemudian mereka pergi sambil membawa Paul. Sayang sekali ketika Elsa dan Henry tiba di sana, mereka hanya menyaksikan rumahnya yang terbakar dan melihat mobil yang membawa Paul. Melihat itu, Elsa pun hanya bisa menangis. Scene kemudian beralih ketika Kolonel mendapatkan laporan dari para pekerjaannya bahwa mereka tidak menemukan emas di sana. Kemudian Kolonel menyuruh prajuritnya untuk memanggil Robert. Dengan hati-hati, Robert mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa mengenai emas orang Yahudi. Kemudian Kolonel menatap Paul yang ada di mobil dan merencanakan sesuatu. Kemudian dia mengatakan kepada wali kota agar menyuruh penduduk desa untuk berkumpul di halaman gereja pada jam 12 siang. Tepat pada pukul 12 siang, seluruh penduduk datang ke halaman gereja. Ternyata Kolonel ingin agar penduduk desa melihat Paul yang akan dieksekusi mati dan digantung di atas menara gereja. Paul pun dibawa ke atas menara gereja. Dari kejauhan, Henry dan Elsa melihat itu dan mereka masuk ke salah satu rumah penduduk, yaitu Imgret. Mereka akan masuk ke dalam gereja melalui pintu belakang. Di detik-detik akan dieksekusi itulah, sifat asli si Paul pun keluar. Sehingga pada kesempatan itu, ketika salah satu prajurit tentara Nazi yang berada di depan pintu menara, Paul mendorongnya sehingga prajurit itu pun terjatuh dan tewas dengan mengenaskan. Paul juga berhasil mengambil senapan dan menembak salah satu prajurit lagi. Kemudian dengan brutalnya Paul menghujani mereka semua yang ada di bawah dengan tembakan yang membabi buta. Kini Henry dan Elsa berhasil masuk ke dalam gereja dan langsung menuju menara untuk menyelamatkan Paul. Melihat itu, Kolonel langsung mengambil senapannya dan membidik kepala Paul. Paul yang mendengar suara Elsa pun langsung menoleh dan di saat yang bersamaan, Kolonel melepas tembakan dan mengenai tepat di kepala Paul yang membuatnya tewas saat itu juga. Henry dan Elsa bergegas pergi membawa Paul. Akan tetapi sesampainya di luar, Elsa melihat Kolonel yang akan menembak wali kota beserta penduduk di sana karena kesal dengan perencananya yang gagal. Akan tetapi melihat Elsa, Kolonel seolah-olah luluh dan menyuruh prajuritnya untuk tidak menembak Elsa. Di saat yang bersamaan, prajurit Nazi yang lain pun melihat Henry dan langsung mengejarnya, sehingga baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Henry berhasil membunuh beberapa tentara Nazi dan keluar dari gereja. Akan tetapi Sersan kembali mengejarnya, sehingga mereka pun berduel.
Di saat Sersan terpojok dan hampir saja pisau Henry menyentuh lehernya, tiba-tiba pesawat Amerika lewat dan membombardir di wilayah tersebut, sehingga Henry maupun Sersan bergegas bersembunyi. Henry berhasil masuk dan bersembunyi di rumah Imgret. Melihat itu, Imgret langsung mengobati lukanya. Tidak berselang lama, si pendeta pun masuk ke rumah Imgret. Pendeta mengatakan bahwa dirinya sudah mengubur Paul, serta memberitahu Henry bahwa Elsa sudah dibawa oleh kolonel ke penginapan. Setelah mendengar itu, Henry pun bertanya kepada pendeta, apakah dia tahu apa tujuan tentara Nazi datang ke wilayahnya itu. Pendeta mengatakan bahwa mereka datang untuk mencari emas. Scene kemudian berpindah ke Robert yang sedang berbincang dengan kedua rekannya yang mengenai rencana mereka untuk mendapatkan emas. Ternyata sejak awal Robert juga mencari emas dan bersekongkol dengan kedua rekannya dan satu rekannya perempuan yaitu Sonia. Robert mengatakan bahwa tentara Nazi akan membunuh warga desa dan menghabisi mereka semua, sehingga dia bermaksud untuk membatalkan rencana mereka. Akan tapi ketika akan keluar, tiba-tiba Sonia muncul dan langsung memukul Robert sehingga dia terjatuh. Sonia mengatakan lebih baik mereka bertiga yang melanjutkan misi untuk mendapatkan emasnya dan menghabisi Robert saat itu juga. Di penginapan, terlihat Elsa yang sedang makan malam bersama kolonel. Elsa masih menyimpan dendam kepada kolonel, namun dia juga sadar bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Elsa hanya mengikuti keinginan kolonel. Kolonel yang dari awal tertarik dengan Elsa pun berniat melamarnya untuk dijadikan istrinya dengan memberikan sebuah cincin, serta mengatakan bahwa dirinya akan menjaga dan melindungi Elsa selamanya. Di sisi lain, Sonia dan kedua rekannya menggali sebuah kubur dari keluarga orang Yahudi untuk mencari emasnya. Akan tetapi mereka tidak menemukannya di sana. Mereka bertiga pun berdebat dan saling menuduh satu sama lain. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk, yaitu sebuah kitab suci yang setelah dibuka ada kalimat yang digarisbawahi yang berbunyi, jangan mencuri dan jangan membunuh. Sonia pun bisa menyimpulkan bahwa yang menyimpan emasnya saat ini adalah si pendeta. Di rumah Imgret, pendeta menjelaskan semuanya kepada Henry awal mula kenapa orang Yahudi dilarang berada di wilayah tersebut. Hal itu tidak lain karena si wali kota alias Robert yang menghasut penduduk untuk membenci mereka karena dianggap membawa pengaruh buruk kepada warga mereka, dengan alibi menjalankan kewajiban sebagai sosialis nasional, sehingga semua warga membenci keluarga Yahudi tersebut. Sampai suatu ketika rumah keluarga Lowenstein diserang oleh warga desa dan membakarnya, lalu mengusir keluarga Yahudi dari desa mereka. Henry kemudian bertanya kepada pendeta di mana dirinya menyimpan emasnya. Pendeta pun menjawab bahwa emas itu ada di gereja. Mendengar itu, Henry langsung memiliki rencana untuk mengusir tentara Nazi dari desa tersebut, sehingga mereka langsung mengambil emas tersebut. Di penginapan, terlihat Elsa yang sedang berada di kamar kolonel. Dia berusaha mengambil sebuah kapsul sianida yang tersimpan pada cincin kolonel. Setelah berhasil mengeluarkannya, kapsul itu terjatuh sehingga Elsa langsung mengambilnya. Akan tetapi tiba-tiba kolonel terbangun dan bertanya sedang apa Elsa di bawah. Elsa menjawab bahwa cincinnya terjatuh karena terlalu longgar. Elsa kemudian memasukkan kapsul tersebut ke dalam mulutnya dan langsung mendekati kolonel dan langsung mencium bibirnya agar kapsul yang ada di mulutnya masuk ke mulut kolonel dan menelannya. Rencana Elsa pun berhasil. Kolonel tidak sadar kapsul itu masuk ke dalam tubuhnya sehingga tidak butuh waktu lama kolonel pun keracunan dan mulutnya mengeluarkan busa. Tidak sempat dia menarik pelatuk pistolnya, racun sianida yang ada dalam kapsul itu pun merenggut nyawanya. Diperlihatkan Sonia dan kedua rekannya baru pulang dari kuburan dan langsung menemui pendeta di jalan yang baru saja pulang dari gereja. Sonia langsung memukul pendeta dari belakang, kemudian mereka membawanya untuk diinterogasi agar mereka bisa mengetahui di mana emasnya berada. Di penginapan, Sersan dan prajurit yang lain belum menyadari kalau kolonel mereka sudah tewas. Kemudian tiba-tiba Henry datang dan langsung melempar emas batangan melalui jendela. Henry mengatakan bahwa semua emas ada padanya, dan sekarang dia minta agar Sersan menyerahkan Elsa untuk dirinya dan semua emasnya akan menjadi milik Sersan. Sersan kemudian mendatangi kamar kolonel untuk memberitahunya mengenai emasnya. Akan tetapi, alangkah terkejutnya Sersan melihat kolonel yang sudah tak bernyawa karena keracunan sianida miliknya sendiri. Sersan mengetahui kalau Elsa sudah melarikan diri dari sana. Kemudian untuk mengganti pertukaran, Sersan menyuruh pelayan perempuan di penginapan untuk menyamar menjadi Elsa dan menggunakan selimut untuk menutupi wajahnya. Henry mengira itu adalah Elsa, namun ketika akan menjangkau Henry, salah seorang prajurit Nazi melemparkan peledak sehingga mereka berdua pun terjatuh. Beruntungnya, Henry masih bisa mengendalikan dirinya dan berhasil menembak salah seorang prajurit Nazi yang menyerangnya. Diperlihatkan Elsa yang sudah berhasil kembali ke rumah Imgret
Dia kemudian mencari Henry. Ingrid mengatakan bahwa Henry sedari tadi ingin menyelamatkan dirinya dari prajurit Nazi. Mendengar itu, Elsa dan Ingrid segera menyusul ke penginapan untuk mencari Henry dengan membekali diri mereka dengan senapan. Scene kemudian berpindah ke pendeta yang membawa Sonia dan rekannya menuju gereja untuk mengambil emasnya. Sambil ditodongi sepucuk pistol oleh Sonia, pendeta mengatakan bahwa emas itu ada di altar, tepat di bawah batu marmer. Ketika kedua rekannya membuka penutup kotak itu, mereka baru menyadari kalau di sana ada beberapa granat yang siap meledak. Belum sempat melarikan diri, mereka pun meledak bersama granatnya. Henry yang sudah berhasil ditangkap oleh prajurit Nazi pun langsung diinterogasi dan diancam akan membunuh anaknya apabila dirinya tidak mengatakan di mana emasnya berada. Henry yang sangat mencintai anaknya pun terpaksa memberitahu mereka bahwa emasnya ada di dalam gereja. Sehingga saat itu juga mereka langsung menyeret Henry menuju gereja. Begitu juga dengan Elsa dan Ingrid, mereka berdua mengikuti dari belakang. Sesampainya di gereja, mereka menemukan pendeta yang tengah berdoa dan melihat tempat bekas ledakan yang mengakibatkan emas batangannya berhamburan di mana-mana. Sersan kemudian langsung menembak pendeta tepat di kepalanya yang membuatnya tewas saat itu juga. Sersan kemudian memerintahkan salah satu prajuritnya untuk mengambil koper di truk untuk menyimpan emasnya. Ketika prajurit itu berada di pintu masuk gereja, Elsa sudah siap dengan basoka di tangannya dan langsung menembakkan basoka tersebut pada menara gereja yang membuatnya runtuh dan langsung menimpa prajurit tersebut. Sehingga Elsa dan Ingrid memiliki kesempatan untuk masuk dari pintu belakang. Sesampainya di dalam, mereka langsung menembak prajurit Nazi tersebut. Sersan juga kena tembakan yang dilakukan oleh Elsa. Ingrid yang melihat pendeta tertembak pun langsung murka dan langsung melepaskan tembakan. Ketika Ingrid mendekati, tiba-tiba Sersan menyerang dirinya sehingga Ingrid hampir terpojok. Akan tetapi dia berhasil melukai Sersan dengan pisau miliknya dan berhasil menusuk perut Sersan. Akan tetapi tidak lama kemudian, Ingrid juga tertembak oleh prajurit yang lain, begitu pula dengan Elsa yang juga tertembak di bagian lengannya. Beruntungnya, Elsa masih bisa bangun dan membunuh satu prajurit terakhir. Sayangnya, Sersan yang tertusuk ternyata masih hidup dan berusaha membunuh Elsa. Hampir saja Elsa kehilangan nyawanya. Di detik-detik terakhir itulah, Henry yang sedari tadi terluka berusaha mendekati Elsa yang dicekik oleh Sersan. Kemudian Henry mengambil sebatang emas dan berhasil memukul tepat di kepala Sersan yang membuatnya tergeletak. Kemudian Henry kembali memukul dengan emas yang langsung menyangkut di mulut Sersan dan membuatnya tewas tak berdaya. Setelah itu Elsa dan Henry pun meninggalkan gereja tersebut, termasuk emasnya. Tidak disangka, ternyata satu prajurit tentara Nazi masih hidup dan mendekati emasnya. Akan tetapi sial bagi dirinya, ternyata Sonia juga masih hidup dan langsung menembak prajurit tersebut yang membuatnya tewas di tempat. Kemudian kita diperlihatkan dengan Sonia yang mengendarai mobil dengan membawa semua emasnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tentara Amerika muncul dengan mobil mereka dan langsung menembak mobil Sonia, yang membuatnya tewas dengan mobil yang berkeping-keping. Salah satu tentara Amerika memeriksa mobilnya dan menemukan emas yang begitu banyak, sehingga kini tentara Amerika lah yang mengambil emas tersebut. Film kemudian ditutup dengan memperlihatkan Henry dan Elsa yang bertemu dengan anaknya yang dibawa oleh tetangga yang merawatnya. Kemudian film pun selesai. Segitu aja pembahasan film kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menghibur kalian semua. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.